Selamat siang bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Daniel Parluyan Pandiangan. Sebagai perwakilan dari kelompok 7, ingin mempresentasikan hasil dari proyek tugas besar akhir semester, analisis sinyal elektroensefalogram atau EEG. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Daniel Parluyan Pandiangan dengan NIM 121430110, ada Indri Safika 121430147, dan ada Muhammad Farhan Nasrullah dengan NIM 121430151. Adapun kami berasal dari kelas RA. Adapun outline yang akan kami presentasikan yaitu terkait dari pendahuluan, sinyal EEG, desain filter window Hamming, impuls dan frekuensi, dan yang terakhir yaitu terkait hasil dan pembahasan. Nah, pendahuluan. Sains asal katanya scientia, artinya ilmu pengetahuan, yang mana secara umum sains adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari suatu penelitian yang objektif atau dari pengujian menggunakan metode ilmiah yang bersifat sistematis dan logis. Sinyal EEG. Sinyal EEG merupakan sinyal dari hasil perekaman aktivitas elektrik otak pada permukaan kulit kepala. Sinyal yang terekam oleh EEG merupakan pencampuran antara beberapa oscilasi yang muncul saat bersamaan dengan frekuensi tertentu. Yang menjadi tantangan utama adalah bagaimana peneliti mendapatkan data sinyal EEG yang bersih ketika proses perekaman akan mendapatkan banyak sekali noise dalam hasil perekaman. Maka dari itu, para peneliti harus melakukan proses pemfilteran untuk mendapatkan sinyal EEG yang bersih dari noise. Sinyal EEG memiliki kelebihan utama, yaitu memiliki resolusi temporal yang baik dibandingkan dengan brain imaging lainnya. Nah, selanjutnya itu terkait desain filter window Hamming. Nah, banyak sekali teknik desain filter digital yang digunakan di berbagai bidang. Desain filter yang utama digunakan dalam berbagai aplikasi DSP atau Digital Signal Processing, yaitu desain filter FIR atau Finite Impulse Response Filter. Perancangan filter FIR melibatkan penentuan koefisien filter sehingga respon impulsnya bersifat hingga atau memiliki durasi terbatas. Filter ini umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi pemrosesan sinyal seperti pemfilteran audio, pengolahan gambar, dan komunikasi digital. Impuls dan frekuensi menetapkan orde, respon impuls, dan respon frekuensi. Filter FIR melibatkan beberapa langkah yang umumnya terkait dengan spesifikasi yang diinginkan untuk filter tersebut. Berikut adalah langkah-langkah umumnya. Yang pertama yaitu spesifikasi filter dan tentukan orde filter. Yang kedua, hitung respon impuls dan hitung respon frekuensi ideal. Yang ketiga, optimalkan koefisien filter dan implementasikan filter dan verifikasi. Nah, adapun soal dari proyek tugas besar semester akhir ini yaitu proyek proyek akhir tugas besar semester yaitu potong dataset dan gunakan sinyal hanya dari kanal AF3, AF4, 01 dan 02. Yang kedua, pastikan sinyal tidak ada line noise pada sinyal EEG. Dan yang terakhir yaitu ekstrak gelombang-gelombang otak delta 0,5 sampai 4 Hz, beta 4 sampai 8 Hz, alpha 8 sampai 13 Hz dengan menggunakan filter IIR dengan metode transformasi bilinear. Hasil dan pembahasan yang pertama itu terkait potongan dataset dengan menggunakan sinyal dari hanya kanal AF3, AF4, 01 dan 02. Di sebelah kiri terdapat yang di sebelah kiri terdapat dari kode pemrograman dan di sebelah kanan bawah terdapat dari outputnya. Next. Yang selanjutnya itu memastikan keberadaan line noise pada EEG dengan analisis spektrogram. Juga terdapat kode pemrograman dan output yang dihasilkan. Selanjutnya lanjutan dari yang sebelumnya yaitu juga terdapat kode pemrograman dengan output yang berupa gambar dari FFT AF3, FFT AF4, FFT 01 dan FFT 02. Selanjutnya itu mendesain filter FIR dengan windowing Hamming. Terdapat kode pemrograman yang digunakan seperti terlihat pada layar.
dan terdapat output yang berupa impuls respon, filter impuls respon, dan frekuensi respons. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan materi dari teman saya. Yang berikutnya yaitu mencari nilai orde secara manual. Berdasarkan data yang kita miliki, kita memiliki nilai transfer transistor band 75 Hz dan frekuensi sampling 256 Hz. Dengan itu kita memperoleh orde sinyalnya yaitu 11. Berikutnya kita akan mendeklarasikan fungsi untuk melakukan filter terhadap noise dan juga menampilkan respon impuls dan respon frekuensi serta menunjukkan perbandingan antara sinyal asli dengan sinyal yang telah dilakukan filtering. Berikutnya kita akan mendeklarasikan kode untuk melakukan normalisasi pada plotting data. Yang bagian kiri merupakan deklarasi fungsi dan pada bagian kanan adalah memplottingkan data. Dan berikut merupakan contoh sinyal yang dinormalisasi. Berikutnya mengekstrak ICA komponen untuk merekonstruksi sinyal yang telah dinormalisasi tadi. Sehingga diperoleh 4 komponen sinyal berikut. Selanjutnya, pada kasus ini kita mencurigai komponen 3 sebagai sinyal EOG, maka kita akan membuang komponen tersebut untuk merekonstruksi ulang sinyal EEG kita. Dan berikut ialah hasil sebelum dan sesudah sinyal dilakukan normalisasi. Dan langkah terakhir dalam proses pra pengolahan data ialah segmentasi epoch. Segmentasi adalah proses dengan memberi batasan waktu sehingga sinyal akan kita segmentasi menjadi 5 detik untuk semua kanal. Dan codingannya dapat dilihat sebagai yang di bawah. Kesimpulannya, dari hasil sinyal yang telah difilter dan beberapa sinyal hasil sebelumnya, kita dapat dilihat perbandingan sinyal asli dengan sinyal yang telah difilter. Dapat dilihat sinyal yang difilter mengalami pelebaran frekuensi bandwidth, dan sinyal yang dihasilkan dari proses filtering memiliki lebih sedikit noise yang mengganggu, sehingga tidak menimbulkan banyak distorsi sinyal, sehingga pemfilteran ini dapat dikatakan sudah baik. Yang ketiga yaitu mengekstrak gelombang otak delta 0,5 sampai 4 Hz, theta 4 sampai 8 Hz. Tentukan model filter dan nilai orde yang digunakan serta alasannya kenapa. Yang pertama ada delta 0,5 sampai 4 Hz, model filternya Butterworth band pass filter dengan nilai orde 11. Alasannya karena ordenya yang cukup rendah dapat mengekstraksi gelombang delta dan passband filter memungkinkan hanya frekuensi rentang 0,5 sampai 4 Hz yang dilewatkan. Yang kedua ada theta 4 sampai 8 Hz dengan model filter Butterworth bandpass filter dengan nilai orde 11 dan dengan alasan yang sama seperti pada gelombang delta. Ya, dan yang dengan model filter Butterworth bandpass filter dengan nilai orde 11 dengan alasan bahwa orde yang cukup rendah untuk mengekstraksi gelombang alfa dan pass filter memungkinkan hanya frekuensi rentang 8 sampai 13 Hz. Next.
Yang selanjutnya mengekstrak gelombang-gelombang otak delta, theta, dan alpha dengan menggunakan filter IIR metode transformasi bilinear. Di bawah ini merupakan bentuk codingan dari Python. Udah di next. Codingan yang sebelumnya. Yang ini ada cek ekstraksi band untuk hasilnya. Dan di sini ada 3 gambar. Dengan gambar pertama itu ada LE295 dan yang kedua LE232 dan yang terakhir LE190. Next. Selanjutnya menampilkan respon frekuensi untuk setiap desain filter yang telah dibuat. Ini untuk bentuk ini codingannya yang dapat dilihat bahwa hasilnya seperti di bagian sebelah kanan. Yang pertama ada Butterworth Passband Filter Frekuensi Respon pada LE7 dan yang tengah ini ada LE5 dan yang terakhir ada LE6. Next. Mengaplikasikan desain filter yang Anda telah buat untuk menampilkan gelombang otak yang diminta. Yang pertama itu hasil dari channel AF3 dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Next. Yang kedua ada hasil dari channel AF3 bisa dilihat di bagian sebelah kanan. Next. Yang selanjutnya yaitu pada bagian channel 01. Next. Dan yang terakhir ada di bagian channel 02. Bisa dilihat seperti berikut. Next. Untuk analisis terhadap hasil ekstraksi gelombang, apakah filter yang sudah dibuat itu sesuai dan sudah bekerja sebagaimana mestinya. Nah, dari hasil analisis terhadap ekstraksi gelombang, transformasi Fourier pada sinyal sebelum dan sesudah proses filtering mengungkapkan perubahan yang signifikan dalam distribusi energi frekuensi. Spektrum frekuensi dari sinyal yang telah difilter mengindikasikan pengurangan band frekuensi yang tidak diinginkan, menunjukkan efektivitas filter dalam mereduksi komponen yang tidak diinginkan. Analisis time frekuensi juga memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana energi sinyal terdistribusi sepanjang waktu dan frekuensi. Selain itu, peningkatan rasio sinyal kebisingan atau SNR dan pemeliharaan integritas fase sinyal merupakan hasil positif dari proses filtering. Kolerasi antara hasil analisis dengan spesifikasi desain awal juga mengkonfirmasi bahwa filter mencapai tujuan yang diinginkan. Secara keseluruhan, hasil ekstraksi gelombang menunjukkan awal. Next. Selesai sudah presentasi dari kami kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup. Terima kasih kepada semuanya. Selamat siang semuanya.